Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Noli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion lagi guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lionnya udah ngantuk guys, cuman dia harus nemenin dulu biar saya nggak sendirian. Oke guys, kali ini kita akan bahas soal 4 hal sepele yang bisa mengancam nyawa kucing. Jadi ini adalah 4 hal sepele yang kita anggap sepele selama ini, namun ternyata ini sangat berbahaya bagi kucing. Dan ternyata hal-hal ini sudah banyak memakan korban guys. Jadi udah banyak banget kucing-kucing yang menjadi korban hal-hal sepele berikut ini guys. Oh ya guys, sekarang tuh lagi musim sakit banget, nggak hanya pada kucing tapi juga pada manusia ya. Cuaca lagi jelek gini gitu ya, banyak banget saya terima inbox dan komen yang mengatakan bahwa kucingnya sakit. Kalau saya sendiri, saya masih pakai Maxpaw Super Serum ini untuk menjaga daya tahan tubuh kucing saya agar nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing saya yang sakit guys. Maxpaw Super Serum ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Jadi isinya udah komplit banget yang Maxpaw ini ya. Cara pemberiannya gampang seperti biasa, bisa disemprot langsung ke mulut kucingnya, bisa juga dicampur dengan makanan guys ya. Kalau saya lebih suka disemprot langsung ke mulutnya guys ya. Begini, buka mulutnya, bismillah. Cep. Nah, cukup 1 kali pencet aja guys ya, karena Maxpaw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya, tapi rutin setiap hari guys ya. Dan ini worth it banget di kucing-kucing saya yang flu selalu sembuh pakai ini. Saya nggak pakai obat lagi, udah lama sih saya udah nggak pakai obat-obat flu gitu ya. Karena memang kucing-kucing saya udah cocok banget dengan Maxpaw ini guys. Maxpaw ini khasiatnya banyak banget, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, untuk kesehatan bulu dan kulit, mengatasi kerontokan, juga bagus untuk kucing menyusui untuk menambah volume ASI. Dan yang paling penting adalah bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kucing atau sistem kekebalan tubuh kucing ini agar kucing yang gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pasca operasi juga bisa guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai Maxpaw Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pemakaian dan khasiatnya sama aja guys ya. Dan kalau kita udah pakai Maxpaw Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih multivitamin lain atau nutrisi tambahan lainnya guys ya. Cukup Maxpaw Super Serum ini aja. Karena Maxpaw Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpaw ya. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin guys ya, seperti biasa ya. Oke guys, langsung aja kita ke pokok pembahasannya soal 4 hal sepele yang sangat berbahaya bagi kucing yang bisa mengancam nyawa kucing dan sudah banyak kejadian gitu guys ya. Yang pertama adalah kalung guys. Kemarin kalau kalian ikutin ada berita di TikTok yang viral gitu bahwa ada kucing yang tersangkut kalungnya tergantung yang membuat kucingnya mati tidak ketahuan. Jadi kucingnya itu ditemukan dalam kondisi udah mati, udah kaku, udah tergantung begitu ya. Dan videonya sempat viral di TikTok kemarin dan itu menyedihkan banget ya lihat kucing seperti itu. Kasihan gitu ya, dia jadi korban karena serba salah ya. Kalau misalkan kalungnya itu dibikin pendek atau dibikin kenceng begitu ya, takutnya kucingnya semakin gak nyaman dan tercekik gitu ya. Itu juga bikin kucingnya kesiksa. Kalau misalkan dibikin agak longgar, takutnya itu tadi nyangkut. Jadi saran saya sebaiknya buat teman-teman yang memberikan kucingnya kalung itu lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai kalung itu justru membahayakan nyawa si kucing atau menyiksa si kucing guys ya. Kalau misalkan kucingnya cuma di rumah aja, nggak ada kemungkinan akan diambil orang atau dicuri orang, ya sebaiknya nggak usah pakai kalung lah ya. Memang udah tradisi ya orang memberikan kalung pada kucing, terutama untuk kucing-kucing yang keluar masuk rumah yang liar begitu ya, sebagai tanda bahwa kucing ada pemiliknya gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi lah gitu ya. Terus yang kedua, hal sepele yang membahayakan kucing yang justru kita nggak sadari adalah colokan listrik guys. Nah ini kejadian nyata ini. Ada dulu teman saya, kucingnya ini meninggal karena kesetrum colokan listrik guys. Jadi ada colokan listrik yang rendah begitu, ada yang spray atau nyemprot ke situ dan kucingnya kesetrum dan mati guys. Jadi spraynya mungkin banyak kali ya. Saya juga pernah baca kucingnya ini kesetrum gigit kabel listrik guys. Jadi kabel juga bahaya guys ya. Kabel-kabel yang kecil-kecil yang merah hitam itu bahaya banget ya, karena itu gampang banget terkelupasnya. Digigit kucing itu tembus loh gigi kucing karena itu empuk gitu ya. Jadi bahaya ya. Dan itu bisa kita jadikan pembelajaran atau pengalaman, jangan sampai kejadian seperti itu pada kucing-kucing kita atau kucing-kucing lain gitu ya. Terus yang ketiga, tulang guys. Ini tulang ikan, tulang ayam, tulang apa aja. Tapi saya punya cerita dulu, teman saya ini kucingnya ini makan tulang ikan yang ada di tong sampah dalam kamarnya guys. Jadi teman saya itu ngekos begitu ya, dia memang nggak pernah ngasih kucingnya makan tulang. Jadi kucingnya kalau misalkan mau kasih makan daging ya dagingnya aja, tapi si tulang ikan ini dia taruh dalam tong sampah yang deket kamarnya itu gitu ya. Dan dia nggak kepikiran bahwa kucingnya itu akan memeriksa ke sana gitu ya. Dan akhirnya kucing ini murung dan kayak tercekek, kayak mau batuk, kayak mau muntah tapi nggak keluar-keluar begitu. Dia pikir kucingnya sakit atau batuk atau kenapa begitu ya. Akhirnya teman saya itu bawa kucingnya ke klinik, diperiksa sama dokter, dan ternyata kucing ini ketulangan guys. Jadi nggak bisa dijangkau karena udah jauh di
di dalam gitu tersangkutnya, akhirnya kucing ini harus dioperasi guys. Nah kebayang aja kalau misalkan kucing-kucing yang nggak ketahuan ada tulangnya dan nggak sigap ke bawa ke klinik, misalkan nggak punya duit atau nggak ada klinik, ya pasti kucingnya udah lewat sih. Kalau misalkan buang tulang dalam tong sampahnya pastikan tertutup atau seenggaknya diikat, dikresekin begitu guys ya. Banyak yang bilang ya kucing luar sehat aja makan tulang, ya itu karena kita nggak lihat aja, apa kita pantau dia 24 jam, apa kita lihat gitu akhir hidupnya seperti apa. Ya mungkin ada juga yang sudah beradaptasi, dia bisa mengunyah tulangnya sampai halus banget, tapi mungkin banyak juga yang udah jadi korban gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan di luar gitu ya lagi makan, jangan kasih kucingnya tulang ya gitu ya, kasihlah yang ada dagingnya gitu ya, janganlah kasih tulang. Apa yang bisa didapat dari tulang begitu ya, selain bahayanya begitu ya. Terus yang keempat, ini juga saya dapat cerita dari teman. Jadi kejadian ini temannya teman saya, jadi saya nggak kenal sama si owner ini. Ini kejadiannya berhubungan dengan kulkas guys. Jadi ini bahaya juga pada saat kucing ini nggak ketahuan nyelip masuk ke dalam kulkas. Tapi memang kan ada kucing-kucing yang suka masuk ke dalam kulkas ya. Kalau kita buka kulkas mereka kepo, mereka masuk gitu ya. Kalau misalkan mereka bisa buka sendiri kulkasnya agak kurang rapat kita tutup, biasanya kucing akan kepo gitu ya. Jadi ceritanya teman saya itu kucingnya masuk ke kulkas dan dia berangkat kerja gitu aja gitu ya. Kucingnya udah dikasih makan, udah dikasih minum seperti biasa. Mungkin dia pikir kucingnya tidur atau apa, dia nggak ngeh lagi. Ya, namanya pagi-pagi buru-buru ya mau kerja begitu ya. Dan pada saat dia malam pulang, dia nyari kucing yang nggak ada. Pas dia buka kulkas, kucingnya udah beku di dalam kulkas guys. Memang masih kitten juga gitu ya, namanya masih kitten kan masih suka nyelip-nyelip, masih penasaran begitu ya. Ini bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi untuk kita lebih waspada aja ke depannya begitu ya. Oke gitu guys ya bahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau kalian mau berbagi cerita juga, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.